Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nasrania dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29. Saya Ani Yutasari dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 3. Dan saya Gina Putri Utari dari kelas 11 MIPA 1, absen 15. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video praktikum tentang bagaimana konsep gelombang mekanik terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman masih ingat gak apa itu gelombang? Ya, gelombang adalah suatu getaran yang mampu merambat secara terus-menerus. Ternyata, gelombang dalam perambatannya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Lalu, apa yang disebut gelombang mekanik? Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Berikut adalah contoh fenomena implementasi dari gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya! Yang pertama adalah gelombang pada permukaan air. Gelombang pada permukaan air termasuk dalam contoh gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Di sini langsung saja saya sudah menyiapkan loyang yang berisi air dan juga batu. Saya akan memasukkan batu ini ke dalam loyang yang berisi air. Ini kita lihat reaksinya. Terlihat bahwa adanya gelombang yang dipantulkan setelah batu ini jatuh di loyang ini. Yang kedua yaitu saya akan memberikan energi pada loyang ini dan lihat reaksinya. Terlihat bahwa adanya gelombang yang dipantulkan. Hal ini membuktikan bahwa gelombang mekanik membutuhkan media perambatan berupa air. Yang kedua adalah gelombang gempa bumi. Gelombang gempa bumi terjadi akibat adanya pergeseran pada kerak bumi. Gelombang mekanik pada gempa bumi ini termasuk pada gelombang transversal, yaitu tegak lurus dengan arah rambatannya, yang terjadi akibat adanya medium berupa tanah. Sebagai contoh, ketika frekuensi yang diberikan gempa bumi semakin kecil, maka getaran dan gelombang yang dihasilkan juga semakin kecil. Namun sebaliknya, ketika frekuensi yang diberikan semakin besar, maka gelombang juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah gelombang suara. Gelombang suara termasuk dalam gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getarannya. Contoh, suara yang akan ditimbulkan oleh alat musik ini. Apabila kalian mendengar suara ini, maka terbukti suara akan merambat melalui udara. Yang terakhir adalah contoh gelombang pada tali. Gelombang pada tali termasuk dalam contoh gelombang longitudinal. Langsung saja, di sini sudah saya siapkan tali. Saya akan menggerakkannya. Di sini terlihat bahwa tali cenderung mengarah ke bawah, yaitu ke pusat bumi, dikarenakan adanya pengaruh gravitasi bumi. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan dari gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang, yang pertama yaitu frekuensi yang diberikan dan panjang gelombang yang dihasilkan. Demikianlah video praktikum kami tentang bagaimana konsep penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman ingin belajar lebih detail tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, silakan searching dan pelajari lebih detail. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat anti corona.